Halo Gadgeters, kita udah pernah nyobain Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, dan di luar kebiasaan, Xiaomi mengeluarkan versi ketiga dari lini Redmi Note series. Ini dia, Redmi Note 10S. As expected, positioningnya tuh berada di antara Redmi Note 10 dan Note 10 Pro. Mayoritas spesifikasinya pun di atas kertas sama dengan Redmi Note 10 Pro. Yang membedakan tuh ada opsi RAM, terus juga storage, ada NFC, prosesor juga beda, setup kamera utamanya juga beda, basically itu. Dan tentu untuk semua hal ini Redmi Note 10S lebih baik dibandingkan Redmi Note 10 yang vanilla, yang Redmi Note 10 doang, tapi masih di bawah Redmi Note 10 Pro. Sebenarnya kami rada bingung juga ya kenapa Xiaomi harus ngeluarin Redmi Note 10S ini, tapi ya udahlah ya. Daripada bingung, mendingan kita lihat aja experience-nya. Gue udah pakai ini sekitar 1 bulan. Seperti yang udah berulang kali gue bilang, suka banget nih sama desain body dari Redmi Note 10 series. Terutama modul kameranya yang berasa elegan dan sleek. Kayak lebih mahal nih dibandingin flagshipnya justru. Seperti yang udah diduga, di range harga segini bodinya terbuat dari plastik. Tapi finishing matte gini tuh rada nolong ya. Gue dapet info bodinya tuh kopong katanya. Kalau diteken-teken ngeblekok gitu ke dalam. Tapi di unit gue yang warna hitam ini enggak sih. Nilai plus handphone ini menurut gue adalah ukurannya tuh compact ya, lumayan compact lah, cukup tipis dan ringan. Oh ya, jangan lupa nih ada NFC di sini ya, tambahan dibandingin si Redmi Note 10. Ini menurut gue cukup krusial dan menjadi faktor decision making untuk banyak orang. Fitur basic lainnya ya sama aja sih ya sama yang lain, which adalah hal yang positif. Ada IR blaster, stereo speaker yang kualitasnya biasa aja, rating IP53, fingerprint sensor yang nyatu sama power button yang speed dan akurasinya cukup bagus, triple slot, dan vibration motor yang cukup bagus untuk harganya. Dengan bodi yang lebih kecil, jelas artinya layarnya bakalan juga semakin kecil. Tapi 6,43 inch menurut gue tuh cukup gede dan balance yang baik antara size display dan ukuran dari bodi handphonenya. Jadi ya nggak ada isu, justru gue suka. Harusnya kedepannya lebih banyak nih handphone yang size-nya kayak begini. Awal-awal tuh kan heboh lah ya layar gede, tapi makin kesini tuh gimana ya, kangen sama yang compact gitu, ya nggak sih? Nggak ada layar high refresh rate di sini, ya nggak apa-apa. Kalau harus pilih, gue tuh lebih pilih layar AMOLED 60Hz ketimbang IPS tapi high refresh rate gitu misalnya. Secara image quality, sebenarnya kalau di UI sosmed atau aplikasi-aplikasi lain ya fine-fine aja ya. Tapi kalau kita lagi nonton video gitu atau lihat-lihat media di galeri, gue merasa kayak apa ya, over kontras gitu. Kayak berusaha untuk ngasih warna hitam yang pekat tapi jadinya pengaruh kemana-mana. Overall tone jadi dark banget gitu. Dan gak kayak beberapa smartphone Xiaomi lainnya kayak Mi 11 Lite, kita tuh gak bisa adjust manual colornya, sayang banget. Sisa lainnya soal display bagus-bagus aja, terang banget buat pemakaian outdoor juga nice abis. Netflix bisa Play HD dan support nonton video HDR10. G95 chip mid-range yang oke, tapi ya jangan dipakai main Genshin rata kanan juga lah ya. FPS-nya bakalan rendah banget, bisa cuma 20 FPS kalau rata kanan. Turunin aja settingannya kalau mau bisa dimainin. Di PUBG settingan grafis bisa smooth ekstrim sampai dengan HDR Ultra. 60 FPS bisa konstan kalau pakai smooth ekstrim. Mantap. Daily use ya bagus-bagus aja. Paling berasa lambat misalnya jalanin aplikasi yang bisa mode picture in picture gitu kayak YouTube Premium atau Google Maps. Berasa tuh UI-nya langsung ada stuttering. OS-nya udah pakai MIUI 12.5. In general sebenarnya di handphone low to mid ngaruhnya tuh di UI yang lebih light aja dan lebih efisien secara resource. Walaupun begitu masih ada nih bug-bug khas MIUI yang pastinya ya bakal dibenerin juga segera. 5
5000 mAh baterainya. Gua harus apresiasi Xiaomi karena berhasil mempertahankan dimensi dan berat yang gak nyusahin walau dengan baterai jumbo begini. SOT kalau dipakai berat seharian termasuk maps, streaming lagu, nonton, gaming, sosmed dan lain-lain gampang banget tembus 7 jam. Iya, ini pasti kebantu juga dari refresh rate-nya yang masih 60 Hz. Kalaupun habis, charger 33 wattnya bisa ngecharge dari 0 sampai penuh kurang lebih 1,5 jam. Kameranya ada 4, tapi ya seperti biasa, makro dan depth 2 megapiksel cuma ngeramein aja. Minimal kalau makro bener itu ya 5 megapiksel lah, baru oke. Lensa ultrawide 8 megapiksel ya oke-oke aja sih resultnya. By the way, seperti yang kalian lihat di perekaman di resolusi maksimal tuh nggak stabil, nggak ada IIS. Jadi, pilih resolusi 1080p 30 fps aja untuk perekaman yang lebih stabil. Kudu upgrade ke Note 10 Pro lah ya kalau mau perekaman video 4K yang stabil. By the way, hasil videonya tuh kayak ada jejak processing gitu ya. Sharp sih, tapi berasa nggak natural aja sharpness-nya. Untungnya untuk kamera selfie itu udah stabil walaupun yang memang nge-crop banget. Minimal bisalah langsung di-combine dengan footage 1080p 30fps dari kamera belakang tadi. Ya udah, sekarang kita lihat aja lah sampel foto-fotonya yang secara garis besar sebenarnya cukup bagus untuk harganya. Mungkin kalau gue bisa kritik satu hal dari hasil fotonya adalah jepretan di kondisi low light. Auto sharpness-nya kurang banget, begitu kita switch ke night mode malah menghasilkan foto yang lebih gelap daripada auto. Selain itu kualitasnya juga Handphone Xiaomi yang satu ini tuh ya, nggak cuma yang satu ini sih ya, banyak banget handphone Xiaomi yang rilis resmi di Indonesia tuh seolah-olah berkompetisi dengan handphonenya sendiri di pasaran. Berkompetisi dengan antara Redmi, seri Mi, seri Poco, itu semua kayak saling bunuh-bunuhan. Anyway, intinya sih kalau kalian ada dana, yang paling kami rekomen sebenarnya bukan ini ya, lebih ke Redmi Note 10 Pro. Tapi ya kalau memang budget terbatas, Redmi Note 10s aja juga nggak masalah. As always, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys!